memberikannya padaku. Hari ini dia menyatakan perasaannya. Lalu kamu jawab apa? Aku masih memikirkannya. Setelah kembali ke apartemen, Kevin merenung dan dia merasa ada perasaan kosong setelah pulang dari rumah Luna. Ada bagian dalam diriku yang tidak ingin pulang, karena di sana ada perasaan yang belum selesai. Tapi anehnya, ketika akhirnya aku pulang, justru rasa sakit itu masuk bersamaku, seolah tidak ada tempat yang benar-benar aman. Pergi terasa kehilangan, tinggal terasa menekan. Yang tersisa hanya belajar menerima bahwa tidak semua rasa punya tempat untuk menetap. Tapi kalau dipikir-pikir memang baiknya aku pulang. Karena jika terus bersamanya, perasaanku akan terus bertumbuh. Di HMN Entertainment ada suara langkah. Dia melangkah menyusuri koridor menuju ruang direktur. Dia adalah BK, seorang aktris yang menganggap Hazel rivalnya karena sifat iri. Direktur perusahaan adalah teman dekat ayah BK. Direktur tahu siapa yang menjatuhkan karir Hazel. BK berdiskusi dengan direktur agar Hazel diberikan peran pembantu untuknya. Bukan tanpa sebab, BK ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia lebih unggul. Setelah selesai, BK berencana akan menemui Hazel di apartemennya. BK bertemu Kevin di lift. Ini pertama kalinya Kevin bertemu dengan BK. Kevin tahu jika BK adalah dalang kejadian. Kita sering tahu siapa yang berperilaku buruk, namun kita memilih diam, hanya mengamati, bukan karena takut, tapi karena kadang jarak dan kesadaran lebih berharga daripada terlibat dalam drama yang sia-sia. Halo? Halo Hazel, apakah kamu di rumah? Iya, aku di rumah. Kenapa? Aku mau mampir. Bolehkah? Iya, silahkan. Bagaimana kabarmu? Ya, begitulah, hehe. Akting kamu bagus sekali, BK. Ah, benarkah? Aku tidak sebaik dirimu. Oh ya Hazel, aku merekomendasikanmu ke direktur untuk bermain drama lagi. Apakah kamu mau? Benarkah? Aku berharap itu. Seringkali kita tidak tahu bahwa orang yang kita percaya ternyata memiliki sisi narsistik. Bukan karena kita bodoh, tapi karena empati membuat kita melihat kebaikan. Bahkan ketika tanda-tandanya mulai terasa, kita baru memahami setelah terluka bahwa tidak semua perhatian adalah ketulusan, tidak semua kedekatan berarti kepedulian. Halo, selamat datang kembali. Aku Luna. Dan siang hari yang cerah ini, aku merekam ini dari rumahku. Dari sudut yang paling sunyi, tempat aku biasanya jujur pada diriku sendiri. Kalau kamu sedang mendengarkan ini sendirian, semoga kamu tahu kamu tidak benar-benar sendirian. Aku pernah bercerita tentang satu fase yang pernah aku alami, di mana keberadaanku dianggap biasa saja, bahkan diremehkan seolah tidak membawa arti. Kata-kataku dipotong,
Usahaku dipandang sebelah mata, dan kehadiranku terasa seperti bayangan yang mudah diabaikan. Ada masa ketika aku juga diasingkan bukan karena terang-terangan, perlahan dijauhkan tanpa penjelasan. Suasana berubah, jarak tercipta, dan aku hanya bisa merasakan semuanya tanpa benar-benar mengerti apa yang salah. Disakiti pun tidak selalu datang dalam bentuk yang keras. Kadang ia hadir lewat sikap yang tiba-tiba dingin, lewat diam yang berbeda makna, lewat perlakuan yang membuatku mulai mempertanyakan nilai diriku sendiri. Awalnya aku marah, lalu sedih, lalu mulai menyalahkan diri sendiri. Aku bertanya-tanya, apa aku kurang baik, kurang cukup, kurang berarti? Namun semakin melewati semua itu, perlahan aku mulai mengerti sesuatu yang penting. Diremehkan tidak pernah benar-benar mengurangi nilai diriku. Diasingkan tidak berarti aku tidak layak diterima, dan disakiti tidak berarti aku pantas diperlakukan seperti itu. Semua pengalaman itu hanya membuka mataku bahwa tidak semua tempat harus kupertahankan, tidak semua harus kuperjuangkan. Ada kalanya kita tidak kehilangan siapa-siapa, kita hanya sedang diselamatkan dari tempat yang tidak pernah benar-benar menghargai kita. Dan hari ini aku tidak ingin lagi membuktikan apapun. Aku tidak lagi ingin memaksakan diri agar diterima. Aku hanya memilih berjalan di tempat yang menghargai keberadaanku tanpa harus kuminta. Permisi, atas nama Luna, dari layanan pesan antar. Terima kasih, Pak.